Nabi kemudian memberikan statement, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu apa yang telah engkau sedekahkan wahai Yazid, kamu sudah dapat pahala dari niat sedekahmu wahai Yazid, dan bagimu wahai Ma'an, kau berhak atas apa yang engkau ambil. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhana suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Ringin Anom rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita memvalidasi keberadaan kita sudah sesuai dengan pensyariatan atau belum, sebagai rasa syukur tadi itu, maka insya Allah Allah akan semakin membimbing hati kita. Insya Allah demikian. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kebersamaan kita di dunia, kita membersamai ajaran-ajaran beliau, dengan harapan kelak di akhirat kita bersama dengan beliau atas izin Allah mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-5, Babul Ikhlas wa Ikhdarin Niyat, kitab Riyadhus Shalihin, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis dari Abi Yazid, wa an Abi Yazid Ma'ni bni Yazid. Abi Yazid itu kunyah, Pak. Kunyah itu julukan. Jadi dia punya anak namanya Yazid, maka disebut Abu Yazid. Namanya sendiri Ma'an. Jadi wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid. Nah, ini anaknya namanya Yazid, dianya namanya Ma'an, bapaknya namanya Yazid lagi, Pak. Tradisi orang Arab itu biasa, namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, itu biasa. Namanya sama-sama itu biasa. Nah, ini termasuk yang sama seperti itu. Ibnul Akhnas. Jadi ini Yazid Ma'an, Yazid, bapaknya Yazid lagi namanya Akhnas. Ini disebut karena semuanya radhiyallahu anhum. Mereka mendapatkan doa keridhaan Allah semua, mendapat gelar radhiyallahu anhum. Anak, orang tua, mbah, itu ya. Wa huwa abuhu wa jadduhu.
dia Ma'an, abuhu bapaknya, wajadduhu mbahnya, gitu ya, mbahnya sahabiyun, termasuk tergolong para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinamakan sahabat, Bapak Ibu sekalian, itu tidak sembarangan. Hanya sekitar 100 ribuan yang mendapat gelar sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena persyaratan sebagai sahabat Nabi itu syaratnya adalah yang pertama, dia harus hidup di masa Nabi dan bertemu Nabi, hidup di masa Nabi dan bertemu Nabi, beriman kepada yang dibawa oleh Nabi, masuk Islam, kemudian meninggalnya dalam kondisi beriman. Syaratnya 3. Kalau hanya hidup di masa Nabi dan ketemu Nabi tetapi tidak beriman, ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abdul Muthalib, Abu Thalib, semua bertemu tetapi tidak disebut sebagai sahabat Nabi karena tidak beriman atau tidak masuk Islam, gitu. Atau beriman, hidup di zaman Nabi, beriman tapi tidak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak termasuk sebagai sahabat Nabi. Tidak termasuk sebagai sahabat Nabi. Misalnya itu seorang pemuda di Yaman yang Sayyidina Umar bin Khattab dipesenin, diwasiati oleh Rasulullah SAW, kalau kau bertemu dengan pemuda bernama siapa itu, Jurais, itu bukan sahabat Nabi karena beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi. Beberapa waktu setelah Nabi wafat, barulah beliau ke Madinah, ya, bertemulah dengan Umar bin Khattab, mengikuti kabilah sebagai tukang apa, sebagai driver lah kalau sekarang panggil. Terus ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa selama ini kok kamu tidak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau menjaga ibunya yang sedang sakit. Sedang sakit. Baru setelah Rasul wafat, ibunya sudah meninggal, baru dia berkesempatan ke Madinah. Itu. Maka disitulah karomah anak tersebut, pemuda tersebut, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti kepada Umar bin Khattab, kalau ketemu dengan pemuda Yaman yang bernama Jurais itu, kamu mintalah didoakan, karena ternyata punya keutamaan amalan yang sangat besar, yakni berbakti kepada ibunya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dimaksud sahabat kriterianya 3 tadi itu. Ada juga Pak, sahabat ada juga hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, bahkan dia di medan jihad, di medan perang tidak pernah absen. Tetapi ternyata mati tidak dalam keadaan beriman, maka dia juga tidak bisa disebut sahabat. Ya, cerita yang sangat fenomenal itu, sahabat Nabi perang, kemudian dia luka parah. Dia jago sekali Pak perang. Di beberapa peperangan dia selalu di garda terdepan. Jadi pendekarnya perang, jihad fisabilillah. Tapi kemudian pada peperangan yang dia menemui kematian ini, terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Ketika dia terluka parah, ya, dalam peperangan itu belum mati, tapi karena merasa kesakitan yang sedemikian hebatnya, maka dia menerkamkan diri pada pedangnya ditancapkan gagangnya di tanah, kemudian dia menerkam pedangnya itu, dia tembus mati. Diketahui oleh para sahabat, dilaporkan kepada Nabi, maka kematiannya berada dalam kekufuran. Karena apa Pak? Bunuh diri. Ini juga tidak disebut sebagai sahabat Nabi, tidak mendapatkan gelar atau pengakuan sebagai radhiyallahu anhu. Karena Nabi sudah menobatkan dia matinya di dalam kekufuran. Demikian ya. Jadi ini Yazid, bapaknya Ma'an, bapaknya namanya Yazid,
bapaknya mbahnya lagi bernama Akhnas. Ini semuanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yazid mengatakan qala karena Abi Yazid itu akhraja, suatu hari Abi Yazid ini mengeluarkan dana niro, mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu, untuk disedekahkan, biha dengan dinar-dinar itu, fawada'aha, maka dia meletakkan atau menitipkan inda rajulin fil masjid, kepada seseorang di masjid, dititipkan untuk disedekahkan. Kalau sekarang mungkin ya takmir lah ya, bendahara takmir atau ketua takmir, Pak saya titip uang untuk disedekahkan kepada jamaah yang membutuhkan, beberapa dinar. Beberapa dinar itu lebih dari 2 dinar. Kalau beberapa itu berarti minimal 3 dinar. Kalau hanya 2 dinar tidak disebut beberapa ya, kalau beberapa minimal 3 dinar. Kalau 1 dinar ini sekitar 4,5 juta atau berapa itu Pak ya. Kalau 3 dinar ya 13 jutaan. Faji'tu, kemudian aku datang, fa'akhadtuha, dan mengambil jatah sedekah tadi itu yang memang diperuntukkan untuk jamaah masjid. Fa'ataituhu biha, kemudian aku membawanya ke bapak saya. Faqala, maka bapaknya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah wahai Ma'an, bukan yang saya maksud, bukan untuk sedekah ini, bukan untuk kamu gitu, Pak. Jadi anak datang dari masjid menunjukkan, Pak saya ambil uang, dapat uang, ada orang sedekah di masjid. Tidak tahu dia kalau yang sedekah bapaknya. Kemudian bapaknya kaget, demi Allah yang saya maksud untuk disedekahi itu bukan kamu wahai anakku, ayo balikin. Tidak mau Pak, tidak mau, terjadilah perselisihan antara anak dan bapak ini, tidak mau. Kemudian fakhasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengadukan hal ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi kemudian memberikan statement, memberikan kata pengadilan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, bagimu apa yang telah engkau sedekahkan wahai Yazid, kamu sudah dapat pahala dari niat sedekahmu wahai Yazid, wahai bapak, dan bagimu wahai Ma'an, kau berhak atas apa yang engkau ambil. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasul itu seperti itu, keputusannya di luar yang kita duga kan Pak. Ini kan kalau orang dua datang berselisih, bayangan kita pasti akan dikalahkan salah satunya ya. Keputusan yang diberikan oleh Allah melalui baginda Nabi ini adalah satu menganulir satunya begitu. Tetapi dalam beberapa kasus ya, dalam beberapa peristiwa Nabi selalu seperti itu. Dan itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi di dalam berucap, di dalam bersikap bukan atas dasar hawa nafsunya, tetapi atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa pendek yang penuh makna ini kita bisa ambil beberapa fawaid, beberapa pelajaran, beberapa faedah begitu. Yang pertama, tidak mengapa kita boleh ya mewakilkan sedekah itu lewat orang lain. Ini ibadah-ibadah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah, itu boleh diwakilkan kepada lewat orang lain. Dan sedekah itu boleh diam-diam, juga boleh terang-terangan. Yang dilakukan oleh Yazid ini, dia bermaksud bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini sedekah sunnah, ibadah-ibadah sunnah, sedekah sunnah. Ini boleh sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah yang wajib misalkan,
ya harus diumumkan. Misalkan zakat itu harus diketahui, harus didata, harus dicatat dan diumumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban amil. Ya, itu yang wajib. Yang pertama, boleh sedekah itu diwakilkan pelaksanaannya, penyalurannya kepada orang lain, lewat orang lain, seperti yang dilakukan oleh bapaknya Ma'an ini, oleh Abu Yazid ini, bersedekah lewat takmir masjid. Terus kemudian boleh memperbincangkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala, kekayaan kita, kepemilikan kita, boleh kita perbincangkan sebagai, bukan sebagai riya, tetapi sebagai kita menunjukkan bahwa ini semua merupakan bukti kebesaran Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian implementasinya adalah perbuatan baik, diantaranya sedekah. Jadi boleh Pak, kepada takmir masjid, kepada organisasi misalkan lazismu atau yayasan-yayasan, menceritakan memiliki ini dan itu, kemudian bermaksud untuk menghibahkan, mewakafkan dan lain sebagainya, sebagian itu boleh menceritakan karunia Allah, kepemilikan itu kepada khalayak, itu boleh. Dalam rangka apa? Ya tadi mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah, mengagumi kebesaran Allah, terus kemudian diimplementasikan kepada bentuk rasa syukur dan rasa mengagumi karunia Allah itu dengan perbuatan amal soleh, diantaranya sedekah tadi. Kemudian bolehnya berperkara antara anak dan orang tua dalam rangka mencari kebaikan bersama. Bukan berperkara ibunya dilaporkan ke polisi gara-gara merasa hak anaknya dilanggar, kemudian ibunya sampai masuk penjara. Ini ada beberapa kasus Pak yang viral itu seperti itu. Anak menuntut orang tuanya seperti itu. Nah, ini dalam rangka mencari jalan kebaikan bersama antara Ma'an dan Yazid radhiyallahu anhu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baiknya? Dan kedua-duanya siap dengan keputusan yang diberikan oleh hakim, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlandaskan dendam kesumat, tetapi benar-benar bagaimana supaya kedua-duanya ini aman di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menzalimi satu sama lain. Maka mencari solusi yang syar'i seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa tentang hutang piutang lah, tentang hibah, waris dan lain sebagainya yang membutuhkan solusi secara syar'i. Maka boleh seseorang atau keluarga yang berperkara ini mendatangi orang yang dianggap mengerti, tahu, tidak harus ke pengadilan agama dulu, tidak harus berproses secara hukum formil dulu Pak. Bisa mendatangi orang-orang yang sekiranya bisa memberikan wawasan-wawasan untuk dicarikan jalan keluar yang syar'i, bukan menang-menangan gitu. Menang tetapi kalau substansinya adalah menzolimi yang dikalahkan, ini juga bukan solusi namanya. Nah, yang dilakukan oleh Yazid dan Ma'an ini mencari solusi syar'i. Apapun yang diputuskan oleh Rasulullah itu sudah berada di jalan syara dan mereka sudah siap dan saling rela. Tapi ternyata tidak ada yang dikalahkan dalam perkara itu, semuanya dimenangkan oleh baginda Nabi. Bapaknya jangan khawatir, sedekahnya sudah diterima, mendapatkan pahala. Juga Ma'an jangan khawatir, yang sedekah yang diambil, uang yang diambil silahkan dimiliki, itu hakmu. Itu ya. Jadi boleh berperkara dalam rangka mencari solusi yang syar'i. Kemudian orang yang bersedekah itu boleh kepada furuknya, kepada ahli keluarganya.
Boleh Pak, orang tua sedekah pada anak, anak pada orang tua, adik sama ke kakak, kakak ke adik, apalagi ponakan, apalagi itu boleh. Itu ibadah atau sedekah yang bersifat tatawwu ini, yang ibadah sunnah seperti ini. Tapi kalau yang namanya zakat itu tidak diperbolehkan, karena zakat itu pada hakikatnya diberikan kepada orang yang bukan menjadi tanggungannya. Sementara anak ini adalah tanggungan orang tua, dan orang tua itu adalah hakikatnya tanggungan anak juga. Atau orang lain yang hidupnya ditanggung oleh seseorang, ini tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Zakatnya untuk yang bersangkutan. Misalkan Pak Nasrul punya rewang, punya asisten rumah tangga, ya, kerja di rumah Pak Nasrul, baik tinggal maupun tidak tinggal di rumah Pak Nasrul. Tetapi Pak Nasrul, Bu Nasrul ini berkomitmen, sudah anak-anakmu saya yang sekolahkan, biaya hidupmu serumah kita tanggung, meskipun kamu nggak tinggal di sini. Nah, terhadap pihak yang demikian ini, zakatnya Pak Nasrul tidak boleh jatuh ke orang yang sudah ditanggung kehidupannya oleh Pak Nasrul ini, meskipun orang lain, meskipun tidak tinggal bersama. Itu. Apalagi tinggal bersama yang sehari-hari semuanya dipenuhi kebutuhannya. Ini zakat tidak boleh untuk orang yang demikian. Gitu. Kalau anak dan orang tua kandung, orang tua ke anak, meskipun tidak hidup serumah, meskipun terpisah jarak, itu tetap tidak boleh saling memberikan zakat. Itu ya, itu untuk sedekah yang wajib sifatnya. Tapi untuk sedekah yang tatawwu, yang sunnah, itu diperbolehkan. Makanya Nabi membiarkan peristiwa sedekahnya Yazid diambil oleh Ma'an, oleh anaknya Yazid, tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, ini yang sering kita rasakan. Sering sekali saya juga mendapat keluhan gitu. Nah, hadis ini memberikan pengajaran pada kita, diantaranya adalah bahwa pahala sedekah itu akan pasti didapat oleh orang yang bersedekah apabila niatnya sudah lurus, ikhlas, meskipun salah sasaran. Kita sering Pak lihat orang meminta-minta, orang ngemis di lampu merah atau datang ke rumah-rumah. Tapi kita ketahui kadang-kadang orang ini sesungguhnya di rumahnya punya sapi, punya kendaraan, ya, rumahnya bagus, rumahnya nun jauh di sana, gitu. Nah, seolah-olah kita salah sasaran memberi orang seperti ini. Tapi karena kita memegang prinsip lain, jangan sampai orang yang datang kepadamu meminta-minta itu pulang dengan tangan kosong. Itu juga ajaran kita Pak. Khawatirnya yang datang itu malah malaikat. Maka dari sisi ini kita waspada Pak. Waspada dalam arti apa? Sudahlah. Kalau memang ada orang datang meminta-minta atau dia jual apa, meskipun kita nggak butuh-butuh amat, ya sudah, bismillah. Khawatirnya dia malaikat, apalagi dia orang yang tidak kita kenal. Meskipun kita punya prasangka, jangan-jangan ini di rumahnya sebenarnya kaya ini. Jangan-jangan ini tadi ke Situbondo itu diantar oleh Fortuner ini. Diturunkan di mana, ganti baju jelek, terus kemudian keliling, nanti dijemput Fortuner lagi pulang ke kabupaten sebelah atau kemana begitu. Jangan-jangan gitu nanti. Meskipun ada prasangka seperti itu, kita abaikan. Ya, begitu dia datang, dia memang minta-minta. Ya khawatirnya tadi itu Pak, khawatirnya malaikat yang datang. Dia khawatirnya malaikat pulang dengan tangan kosong. Itu. Jadi sedekah meskipun salah sasaran, ini sesuai dengan niat kita. Maka kita tenang. Kita tenang. Ada riwayat Pak, tempo hari sudah kita ceritakannya dulu ya. Orang sedekah di siang hari, kemudian pulang bertemu dengan temannya, cerita, orang itu begini. Orang yang tidak patut, yang tidak pantas mendapatkan sedekah. Kemudian dia merasa salah sasaran, kemudian dia malam keluar lagi, mensedekahkan hartanya lagi,
ya, kepada seseorang yang dianggap memang sangat membutuhkan. Jadi dia bersedekah berkali-kali hanya dikarenakan dia merasa salah sasaran. Itu ya Pak. Jadi hadis ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa meskipun kita salah sasaran, meskipun maksud sedekah kita bukan orang yang kita maksud, salah sasaran, itu sudah mendapatkan pahala. Sudah mendapatkan pahala. Sampai jam berapa ya? 28 ya. Ya sebentar lagi kita nanti buka dialog gitu ya. Jadi pahala sedekah sesuai dengan ketulusan niat kita, meskipun salah sasaran. Kemudian orang tua, fawaid yang terakhir adalah orang tua tidak boleh meminta kembali atau menarik kembali harta yang disedekahkan kepada anak atau dihibahkan. Tidak boleh membatalkan pemberian, Pak. Jadi kalau sudah diberikan, sudah dihibahkan, akad pemberiannya tidak boleh dibatalkan. Akad misalkan orang tua ngasih ke anak, ayo nggak jadi nak tadi mana-mana, tidak boleh. Terus misalkan hibah juga, sudah dihibahkan, orang tua menghibahkan sebidang apalah ke anak, rumah atau tanah, orang tua nggak boleh gini Pak, kita harus terenten ya dalam menyikapi ini. Tidak boleh membatalkan akad hibahnya gitu. Ngasih ke anak, ya sudah itu milik anak. Adapun kemudian orang tua membutuhkan, itu sudah akadnya berbeda. Kalau orang tua membutuhkan, bukan lagi membatalkan hibah atau membatalkan pemberian, tetapi kita pakai dalil lain bahwa anak dan semua yang dimiliki anak sesungguhnya adalah milik orang tua. Maka kalau anak bisa kita beri pengertian semacam itu, maka jangankan harta benda, diri anak itu loh, itu milik orang tua. Jadi orang tua berhak atas kepemilikan seluruh yang dimiliki oleh anak. Jadi kalaupun nanti mau membutuhkan lagi apa yang telah diberikan oleh orang tua, akadnya bukan membatalkan pemberian yang dulu, bukan. Nak nggak jadi rumah yang itu, nggak jadi saya berikan ke kamu misalkan, enggak, sudah milik anak. Adapun orang tua membutuhkan, pakai prosedur yang berbeda, bahwa itu hak anak. Orang tua apabila membutuhkan, ya butuh, ambil tanpa membatalkan akad pemberian.